Nah sekarang coba bayangkan kalau negara itu melarang semua yang haram, sing riba dilarang, judi dilarang, suap menyuap dilarang, segala apa namanya, segala amalan dilarang oleh negara, pelakunya tangkap, hukum. Apa yang terjadi? Nggak ada orang judi, nggak ada orang suap menyuap, nggak ada orang minum khamr, nggak ada orang yang menjual yang halal, haram tadi, termasuk riba. Apa yang terjadi? Jadi betul-betul sulit mencari yang haram. Yang ada kok halal, kok halal, kok halal, semuanya halal. Iya. Termasuk tertawa lebih kondusif. Nah, jadi begitu. Ini kalau kita pikir, ini juga kadang-kadang perlu juga kita menjelaskan istiqomah ini bukan sekedar bagaimana kita secara pribadi istiqomah, tapi kita juga menjelaskan kepada umat bagaimana bentuk negara yang negara itu melahirkan orang-orang istiqomah. Sistem pendidikannya membuat anak-anak beriman dan istiqomah. Gimana sekarang? Pendidikan misalnya contoh, ya. Pendidikan kenapa kemudian anak ada istiqomah? Generasi kita tidak istiqomah, tidak beriman dan tidak beristiqomah. Ya karena memang pendidikannya disetel begitu. Orang mendidik itu kan karena apa? Mendidik itu kan mewariskan kita kepada generasi berikutnya. Apa yang diwariskan? Apa yang kita anggap paling penting? Misalnya antum, kita sebagai seorang muslim, misalnya, kita tidak pernah, mungkin tidak pernah mempersoalkan anak kita kerja apa. Yang kita persoalkan adalah gimana akidahnya. Kan begitu. Berarti kita tuh mementingkan akidah. Kalau mementingkan akidah, dia tidak mempersoalkan misalnya mereka kerja apa. Tapi mereka tetap dalam keadaan muslim, dalam keadaan apapun. Berarti kalau kita bicara pendidikan apa? Pendidikan akidah ini. Tapi kan ini sekarang tidak dianggap penting. Gimana bisa menjadi pribadi yang istiqomah? Karena pendidikan juga mencetak, melahirkan itu. Begitu kalau kita lihat. Ya, memang, jadi kan apa namanya, Islam itu mengajarkan bukan sekedar individu, tapi juga negara ini yang punya tanggung jawab justru membentuk ini.